وأنتم مسلمون فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah kajian Masjid Al-Ghatfan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama dan utama mari kita dengan hati yang khusyuk dan tawadhu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam limpahan karunia dan nikmat-Nya. Sore hari ini atas izin dan perkenan Allah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka mengkaji sebahagian dari firman-firman Allah dan sebahagian dari hadis-hadis Rasulullah untuk menjadi pegangan hidup kita dalam rangka menjalani hidup di atas permukaan bumi ini dan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah walaupun pesertanya sedikit karena memang di akhir tahun anak-anak libur dan kemarin dari Jumat sore sampai Sabtu macet luar biasa karena mereka akan pulang kampung memanfaatkan momen libur libur tanggal besok ya tanggal 25, kemudian juga hari Selasa cuti bersama, mungkin ada yang cuti nanti sampai hari Jumat kembali karena tanggal 31 kembali adalah hari libur. Jadi hari ini mungkin peserta lebih sedikit. Ini tandanya ini kayaknya nggak ada kampungnya ya, kampung orang sini. Jadi sebagian besar di antara teman-teman banyak yang kemudian pulang kampung. Kali ini kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan surat Nuh, dan kita pada pembahasan sebelumnya mengetahui terkait dengan perjuangan Nabi alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh menggunakan beragam cara dalam rangka mengingatkan kaumnya agar kembali ke jalan yang benar, itulah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi respon kaumnya itu kemudian menolak dakwah Nabi Nuh dengan cara menutup bagian telinganya, disumbat telinganya dan kemudian menaikkan pakaiannya di atas kepala, tidak mau sama sekali mendengarkan uraian dan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga menggunakan beragam cara, baik itu dengan ancaman maupun dengan himbauan, arahan dan motivasi, semuanya mental, tidak ada yang berhasil. Nabi Nuh kemudian berdakwah baik itu di malam hari, di siang hari, terus menerus, tidak juga berhasil. Sampai kemudian Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, hasilnya hanya mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Hanya berapa? 80 orang, dan berdakwahnya itu bukan sehari dua hari, 950 tahun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat Al-Ankabut, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun, bahwa kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya Nabi Nuh bertugas sebagai nabi dan rasul selama 950 tahun. Nabi Nuh itu adalah rasul pertama. Kalau manusia pertama dan nabi pertama adalah Nabi Adam, tetapi Nabi Adam hanya bertugas untuk keluarganya saja, maka disebut sebagai nabi. Nabi Adam belum mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Adapun Nabi Nuh sudah mendapatkan risalah dari Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya, sehingga beliau adalah nabi pertama atau rasul pertama dari rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh juga mengungkapkan, kalau kalian kemudian beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan kemudian kepada kalian hujan deras sebagai sumber rezeki. Kemudian Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak, dan kemudian mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini semua adalah bernilai tinggi ya.
Kalau sekarang mungkin kebun biasa aja kita lihat di depan mata. Mungkin kita lihat wah sungai-sungai wah biasa, ada sungai ini apa namanya ini? Sungai yang luas di bawah ini biasa. Tapi kalau di apa namanya di Jazirah Arab, ya itu jarang ada sungai, sehingga yang namanya sungai-sungai itu adalah sebuah nikmat terbesar dalam hidup mereka. Nah, ketika mereka beristighfar, Allah janjikan akan menjadikan sungai-sungai di tengah-tengah mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini yang kita akan pelajari hari ini. Berikutnya adalah mari coba merenungi kekuasaan Allah sehingga nanti semakin sadar dan menjadi alasan kalian itu akan tunduk kepada Allah. Itu cara-cara dakwah yang baik dan bijak juga. Kalau kita lihat dalam juz-juz amma itu, Allah menjelaskan terkait dengan kemahakuasaannya, nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia, lalu manusia diajak, wahai manusia, karena ternyata hanya Allah yang mampu memberi nikmat, maka sembahlah Allah semata. Ketika Allah ingin menjelaskan terkait dengan kiamat, banyak manusia yang tidak percaya, masa sih ada kiamat? Allah jelaskan dulu tentang kiamat, setelah itu Allah jelaskan tentang nikmat-nikmat dan kekuasaannya, seperti dalam surat Amma Yatasaalun, anin nabail azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Setelah itu ayatnya berkaitan dengan apa? Nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Sama dengan anak-anak kita sekarang ya. Kalau seandainya susah dinasihati, biasanya wahai anakku, kan bapak kamu sudah mencari rezeki yang apa namanya yang halal untuk membiayai sekolahmu. Dulu kemudian mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyekolahkan engkau supaya engkau mendapatkan pendidikan yang tinggi. Wahai anakku, mengapa hari ini menjadi anak yang durhaka? Begitu biasanya. Biasa diingatkan nikmat-nikmat yang orang tua telah berikan kepada anaknya, supaya anaknya sadar bahwa hari ini saya tidak menjadi seperti ini ujuk-ujuk begitu, tetapi atas bantuan dari orang tua yang telah melahirkan kami. Maka biasanya akan kemudian menjadi orang yang sadar dan menyadari kesalahan-kesalahan selama ini yang tidak mau tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya. Begitu ya. Allah juga sama, ketika ingin menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah semata, Allah menjelaskan mengapa kita hanya menyembah kepada Allah. Ini dia, karena Allah disebutkan alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Tapi jangan ditanyakan ya bagaimana tingkat-tingkat langit itu. Yang penting yakini informasi ini, bahwa nanti akan ada peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan berapa jarak antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya, baru kita yakin juga bahwa ternyata jaraknya ada. Sekarang yang bisa kita percaya adalah bahwa langit itu ada 7 susun. Gitu aja dulu, 7 susun. Seperti apa, berapa jaraknya, berapa ketebalannya, wallahu a'lam. Karena belum ada penelitian. Tapi ini informasi adalah informasi yang valid, karena Allah tidak pernah berdusta dalam ayat-ayatnya. Allah selalu kemudian benar dalam setiap ucapan dan firman-firmannya. Maka kalau kita selesai membaca Quran, biasanya ada Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Yang menjadi pertanyaan, ketika ada 7 susun langit, apakah bumi juga 7 susun? Gitu kan, 7 susun. Betul, ternyata 7 susun. Tetapi Allah tidak pernah menyebutkan secara eksplisit bahwa 7 susun. Allah hanya menyatakan dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Dan Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi juga seperti langit 7 susun. Begitu. Jadi dari ayat itu kita fahami bahwa bumi 7 susun dan juga langit itu 7 susun. Nah, seperti kita fahami bahwa ketika Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi kita kemudian naik ke Sidratul Muntaha,
kemudian dibukakan pintu langit yang pertama, kemudian bertemu dengan nabi tertentu, setelah itu naik lagi ke langit berikutnya, bertemu lagi nabi tertentu, kemudian naik ketiga, keempat, kelima dan keenam, bertemu nabi dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, akhirnya naik ke pintu langit yang ketujuh, akhirnya bertemu dengan arasy Allah, lalu kemudian Sidratul Muntaha. Akhir dari langit itu, disitulah Allah berbicara dengan Rasulullah SAW dan menerima perintah salat. Jadi artinya apa? Benar adanya bahwa sesungguhnya bumi itu langit itu disusun dan juga bumi 7 susun. Juga dalam riwayat bahwa ketika kita meninggal dunia nanti, maka roh kita akan diangkat ke langit yang ketujuh. Kemudian kita masuk ke langit pertama, malaikat mengucapkan salamun alaik. Kita masuk ke langit kedua, salamun alaik. Langit susun ketiga, salamun alaik, sampai kita berada di dekat arasy Allah dan roh kita akan berterbangan di sana. Dan kalau ditanya, maukah kalian kembali lagi ke dunia? Maka kita akan menjawab, tidak, aku akan tinggal selama-lamanya di sini. Begitu. Jadi ibu-ibu, kita sekarang ini masih takut-takut mati, tapi nanti kalau begitu meninggal dunia dan rohnya diantar menuju langit yang ketujuh, ibu tidak mau lagi kembali ke dunia. Ogah, pokoknya saya senang di sini. Coba aja nanti ya, mau nggak? Coba aja meninggal, insya Allah kita ini akan bahagia di sana. Cuma belum saja. Jadi ibu-ibu nggak usah takut-takut amat ya, bahwa ada perasaan-perasaan bagaimana. Insya Allah ketika kita menjaga iman dan amal soleh, yakinlah tempat kita akan semakin baik di alam barzakh dan sekaligus di akhirat kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.